Selanjutnya saya persilakan Pak Hungkang Suteja selaku Direktur Utama Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara rapat pertama. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami, Direksi PT Mega Manunggal Properti Tbk Perseroan, dapat menyampaikan kinerja operasional Perseroan tahun buku 2022. Terkait dengan gambaran kinerja operasional Perseroan, maka dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2022, Perseroan telah mengelola gudang dengan jumlah total 13 bangunan gudang yang mempunyai luas area yang disewakan sebesar 539.000 meter persegi dengan tingkat hunian rata-rata mencapai 91%. Selanjutnya, Perseroan telah berhasil melaksanakan berbagai rencana kerja dan inisiatif operasional di tahun 2022 yang salah satunya adalah melakukan otomisasi sistem informasi dan operasional di seluruh gudang yang dioperasikan tersebut. Dalam hal sistem manajemen dan tata kelola operasional, pada saat ini Perseroan telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 14001 dalam bidang pengelolaan kegiatan penyewaan gedung yang berlaku sampai dengan tahun 2026. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan kegiatan usaha operasional Perseroan ke arah yang lebih baik dan berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik pada seluruh penyewa. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan SDM yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam menjalankan operasionalnya, maka Perseroan telah melakukan serangkaian peningkatan keahlian karyawan melalui program implementasi dan pelatihan yang dilakukan secara internal dan eksternal, baik dari segi budaya kerja, kemampuan teknis maupun non-teknis. Dengan demikian, seluruh SDM diharapkan mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan seluruh penyewa yang ada. Sebagai komitmen Perseroan dalam pemberian pelayanan yang terbaik, maka telah dilaksanakan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 secara ketat, di mana hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mencapai keadaan tidak adanya kecelakaan kerja fatal atau zero accident di seluruh wilayah operasional Perseroan dan entitas anaknya. Kepuasan penyewa adalah salah satu komitmen yang selalu dikedepankan oleh Perseroan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini tercermin dari aktivitas customer service 24 jam yang telah dijalankan Perseroan, di mana selama tahun 2022 sekitar kurang lebih 1.748 tiket pengaduan masuk ke customer service dengan tingkat penyelesaian mencapai 99%. Gambaran kinerja keuangan pada tahun 2022, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 334 miliar atau naik 5,7% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja juga tampak dari EBITDA Perseroan yang meningkat sebesar 8,8% menjadi 217 miliar, diiringi dengan peningkatan margin EBITDA menjadi sebesar 65%. Pada tahun 2022, Perseroan juga berhasil menjaga kesehatan dan keseimbangan neraca dengan membukukan 7,6 triliun total aset atau naik 7,4%. Hal ini juga diikuti dengan optimalisasi struktur modal Perseroan dengan penambahan total pinjaman bank menjadi 1,1 triliun dari sebelumnya 674 miliar, yang dimana kenaikan ini berasal dari fasilitas pinjaman baru dari PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2022 atas beberapa anak usaha Perseroan guna mengantisipasi strategi pertumbuhan Perseroan di tahun mendatang dengan tetap menjaga rasio pinjaman bank terhadap ekuitas di kisaran 0,2 kali dan total pinjaman terhadap EBITDA di kisaran 5,2 kali. Prospek usaha didukung oleh iklim ekonomi nasional yang positif, juga ekspektasi pasar yang meningkat dalam industri transportasi dan pergudangan,
kami yakin bahwa MMP sebagai pemimpin pasar industri pergudangan modern di Indonesia akan tetap mengalami pertumbuhan positif di tahun mendatang dan senantiasa memberikan dampak positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam mewujudkan upaya tersebut, jajaran direksi dan seluruh manajemen perseroan terus melakukan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan di seluruh aspek operasional perseroan, termasuk salah satunya adalah dengan mengembangkan beberapa proyek pergudangan di area Jabodetabek, di mana salah satunya adalah pengembangan proyek Pondok Ungu Extension sebesar kurang lebih 5.000 meter persegi yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Proyek tersebut ditargetkan akan selesai pada Desember 2023. GCG Perseroan juga berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan atau GCG yang baik secara berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik atau emiten. Implementasi GCG perseroan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia terkait. Atas dasar itulah, perseroan telah dilengkapi infrastruktur dan proses GCG yang diawasi oleh Dewan Komisaris dengan didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Di bawah pengawasan komite-komite ini, kami menjamin transparansi dan akuntabilitas perseroan serta kepatuhan terhadap pedoman OJK. Pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik akan tercermin dalam kegiatan operasional perseroan sebagai upaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar industri pergudangan di Indonesia. Sekian laporan dari kami kembalikan ke Pak Komisaris. Terima kasih Pak Presiden Direktur. Selanjutnya saya akan bacakan laporan Dewan Komisaris. Laporan Dewan Komisaris, penilaian kinerja direksi dan implementasi strategi perseroan. Selama tahun 2022, direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Meskipun terdapat tantangan dari segi ekonomi seperti tingkat inflasi yang tinggi sebesar 5,5% year on year pada tahun 2022 yang merupakan inflasi tertinggi selama 10 tahun terakhir, namun perseroan tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar industri pergudangan modern di Indonesia. Hal ini tercermin dari EBITDA perusahaan perseroan yang mengalami peningkatan sebesar 8,8% dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang diiringi dengan peningkatan margin EBITDA menjadi sebesar 65% dari sebelumnya 63%, yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi direksi dan manajemen dalam mengelola perseroan. Selain itu, kami juga ingin menegaskan peran aktif Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan pengawasan kepada jajaran direksi dan manajemen perseroan saat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas implementasi strategi perseroan yang tercermin dalam inovasi, berkelanjutan, dan transformasi sistem operasi digital dan keuangan perseroan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris menilai pada tahun 2022 direksi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik, di mana direksi telah melakukan dan melaksanakan setiap kebijakannya dengan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk mendukung perseroan dan direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi pun ikut dalam pengawasan penerapan prinsip tata kelola di seluruh tingkatan organisasi. Apresiasi Dewan Komisaris. Kami Dewan Komisaris menyadari peningkatan kinerja perseroan pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya keras para direksi dan seluruh karyawan perseroan. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi
dan seluruh karyawan atas komitmen dan dedikasinya dalam mendukung perseroan sebagai pemimpin pasar dalam industri pergudangan modern di Indonesia. Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan terhadap perseroan. Selanjutnya kita akan memasuki acara tanya jawab. Sesuai tata tertib rapat, kepada pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan diharap mengangkat tangan dan memberikan formulir pertanyaan yang telah dibagikan kepada panitia. Pemegang saham wajib untuk menuliskan nama pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, berikut pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan. Selanjutnya, pemegang saham diharapkan untuk menyerahkan formulir yang telah diisi tersebut kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi mengenai legalitasnya kepada notaris untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua rapat. Atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, bisa menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EasyKesei. Baik, untuk agenda pertama rapat tidak terdapat pertanyaan baik dari ruang rapat maupun dalam sistem EasyKesei, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari para pemegang saham, kami mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2022, termasuk di dalamnya laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanu Dirija Wibisana Rintis dan Rekan, sesuai dengan laporannya tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar tanpa ada modifikasian. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan equity discharge kepada segenap para anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya. Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan dalam mata acara rapat pertama, maka kami mengusulkan kepada rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju ataupun abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada Ibu Notaris untuk dilakukan perhitungan suara. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Bersama ini saya laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui EasyKesei adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang abstain sebesar 2.142.400 saham atau 0,0422%. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 203.100 saham atau merupakan 0,004004%, dan jumlah suara yang setuju sebanyak 5.069.598.726 saham atau merupakan 99,9537554%. Sesuai dengan POJK 15/2020, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju adalah sebesar 5.071.741.126 saham atau merupakan 99,9959956% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Demikian hasil pemungutan suara atas mata acara rapat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Notaris. Sesuai dengan penghitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka rapat memutuskan bahwa
Mata acara rapat pertama disetujui.